lokasi 16 pulau ini ada di mana ini? 16 pulau itu. 16 pulau itu kalau ditarik garis batas ke selatan dari batas apa itu namanya wilayah Trenggalek itu semuanya masuk. Ya makanya nih setelah konflik ada putusan, semoga ada hikmahnya. Hikmahnya apa? Mungkin dikaji kira-kira apa yang pas untuk memanfaatkan pulau-pulau itu. Mungkin enggak misalnya di situ untuk destinasi wisata tertentu perlu saya sampaikan juga aspirasi ini. Aspirasi dari masyarakat Trenggalek ya. JLS itu nggak boleh berhenti proyeknya. Walaupun di era efisiensi ini tetap harus ada progres. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Empower, jumpa kembali bersama podcast Suara Rakyat. Kali ini kita jalan-jalan ke kota Trenggalek. Saya Bayu Setiawan dan seperti biasa kita bersama narasumber kita, Bapak Haji Agus Cahyono, SHI MHI. Beliau adalah Wakil Ketua Komisi A DPRD Jawa Timur dari Partai Keadilan Sejahtera atau PKS. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak ya? Alhamdulillah sehat. Semuanya lancar? Lancar. Selama berkunjung ke Trenggalek banyak hal yang sudah dijumpai Pak ya? Ya, saya kan asli di Trenggalek. Oh begitu? Ya, saya asli di Trenggalek, terus juga sering ke Trenggalek ketika tidak ada agenda kantor. Saya lebih banyak turun di Dapil ya, di Trenggalek, di Ponorogo, Magetan, Pacitan. Ini termasuk pulang kampung berarti Pak ya? Ya, pulang kampung. Pulang kampung. Oke, luar biasa. Akhir-akhir ini banyak muncul ke permukaan terkait tentang sengketa 16 pulau. Ini antara Trenggalek dan Tulungagung. Ya. Nah, apa sebenarnya yang menjadi latar belakang dari sengketa 16 pulau ini, Pak Agus? Ya, berita ini menjadi viral itu kan ketika muncul sengketa wilayah antara Aceh dan Sumatera Utara. 4 pulau. Dan memang itu kan munculnya berbarengan ya dari pemerintah pusat sehingga ketika rame Aceh, Sumatera Utara, kemudian rame juga Trenggalek. Waktu itu kalau tidak keliru kan 13 pulau yang jadi sengketa ya. Kemudian data berkembang ternyata ada 16 pulau ya, ada 16 pulau yang berada di wilayah sengketa administrasi ya antara Tulungagung dan Trenggalek. Ya sebetulnya begini, ketika ramai konflik pulau antara Aceh dan Sumatera Utara dengan berbagai isu yang muncul ya, isu tambang, sumber daya alam ya di wilayah konflik, terus akhirnya sampai presiden turun tangan. Akhirnya kan alhamdulillah sudah selesai. Jadi sebenarnya sudah reda dan waktu itu kan sempat Trenggalek itu ya di move mungkin sama gitu ya kayak saya pikir beda sangat jauh ya level konfliknya itu sangat jauh karena sumber daya alamnya beda. Iya, sumber alamnya beda. Kemudian konflik ini kan di internal provinsi Jawa Timur. Kalau Aceh dan Sumatera kan beda provinsi. Apalagi ada historis Aceh yang berbeda, enggak bisa, bukan apple to apple untuk membandingkan antara konflik antar kabupaten di Jawa Timur dengan konflik antar provinsi itu ya sangat jauh. Di samping itu ada perbedaan pula sumber daya alam. Sumber daya alam itu terlalu kita. Kalau misalnya konflik pulau di Trenggalek, Tulungagung itu dibawa sampai potensi sumber daya alamnya gini. Itu terlalu terlalu dibesar-besarkan. Oke. Sampai munculnya konflik 16 pulau. Ini sebenarnya lokasi 16 pulau ini ada di mana ini, Pak? Oke, mungkin sedikit saya tadi belum saya sampaikan ya. Jadi permasalahan awal jadi konflik tadi ya. Latar belakangnya. Begini, jadi
Trenggalek itu kan lagi proses pembahasan Perda RT/RW ya. Tata ruang ya. Dan memasukkan 16 pulau itu menjadi bagian daripada Kabupaten Trenggalek. Dasarnya adalah RT/RW Provinsi Jawa Timur. Ya, jadi RT/RW Jawa Timur itu juga memasukkan 16 pulau itu di wilayah Kabupaten Trenggalek. Ya, beda kemudian ada terbit dari Kemendagri memutuskan bahwa 16 pulau itu wilayahnya Tulungagung, sehingga Tulungagung itu punya perda 16 pulau itu masuk wilayah Tulungagung. Jadi inilah konflik administrasinya ya. Ya, akhirnya menjadi kalau konflik sosial sih tidak ya. Tapi secara geografi ya begini. Kalau ini cerita saja berarti ya. Mas Bayu pernah jalan-jalan menyusuri jalur lintas selatan? Alhamdulillah sudah. Itu jadi, sampai mana itu? Dari mana startnya? Mampir dari Sine. Ya. Kemudian ke barat sampai Gemah, terus Lata dan seterusnya sampai ke Brigi. Terus Brigi menyusuri sampai Munjungan, sampai Panggul belum pernah? Panggul sudah pernah, tapi lewatnya jalurnya utara. Nih kalau saya sudah pernah. Oh begitu. Oh iya, sudah pernah. Mungkin di forum podcast ini perlu saya sampaikan juga aspirasi ini. Aspirasi dari masyarakat Trenggalek ya. JLS itu nggak boleh berhenti proyeknya. Walaupun di era efisiensi ini tetap harus ada progres. Harus berjalan terus. Iya, harus berjalan terus. Bagaimana nanti jalur lintas selatan tuh terkoneksi semuanya. Dari mulai Banyuwangi sampai terus. Terus. Ini kan Tulungagung, Trenggalek sudah ya dari bagus jalannya. Sedangkan untuk pesisir Trenggalek yang panjangnya itu bentangannya 100 km itu terpotong-potong JLS-nya ya. Beberapa titik di Kecamatan Perigi, Kecamatan Munjungan, Kecamatan antara Panggul dan Munjungan itu sudah terbangun. Lah harapan kita nanti itu semua terkoneksi ke barat. Iya, mulai dari Tulungagung sampai Pacitan. Kalau Panggul dan Pacitan kan sudah terkoneksi semua. Ya. Itu kan view-nya luar biasa ya. Itu nanti akan menjadi perjalanan yang indah ya. Kalau sudah terkoneksi semuanya luar biasa. Lah, kalau kita nyusuri itu ya kemarin saya barusan goes. Bersepeda. Lumayan berat. Itu kan kalau kita lihat wilayah dari sisi keramaian penduduk. Keramaian penduduk kalau wilayah Tulungagung kan terakhir di Pantai Klatak itu ya. Ada pemukiman penduduk. Setelah itu kan agak beberapa kilo itu tidak ada penduduk kan. Baru masuk nanti sudah wilayah Trenggalek. Wilayah Trenggalek desa Karanggongso itu ya. Mulai dari itu ada Pasir Putih, kemudian Perigi ya. Lah 16 pulau itu. 16 pulau itu kalau ditarik garis batas ke selatan dari batas apa itu namanya wilayah Trenggalek itu semuanya masuk wilayah Trenggalek. Itu jadi geografis Pak ya, di selatan dari selatannya Kabupaten Trenggalek. Maka kenapa juga tidak ada konflik sosial ya, memang di situ warga semuanya itu warga Trenggalek, tidak ada yang batasnya dengan pemukiman Tulungagung itu jauh kan. Oke. Sampai sekarang ini kan belum selesai ini ya sengketanya. Apa dampak belum selesainya penetapan batas wilayah ini Pak? Ya sebetulnya kalau bicara dampak sih tidak ada ya. Tidak terlalu signifikan. Tidak signifikan efeknya. Terkait dengan kehidupan masyarakat sekitar juga tidak terpengaruh. Para nelayan juga tidak terpengaruh ya. Cuma mungkin perasaan aja ya. Psikologis ya, dampak psikologis ya loh. Iki pulau-pulau iki mbiyen iki ning kene. Yo kita merasa itu bagian dari Trenggalek, wong kita masyarakat hidup Trenggalek kok masuk Tulungagung ya mungkin. Dan memang sampai sekarang kan di sementara sudah ada keputusan dari pemerintah pusat itu masuk catatan administrasi provinsi. Gitu ya. Iya, tapi kan ya lucu, provinsi kan tidak punya teritorial kewilayahan daerah itu kan dia tidak punya lah. Ini sekarang sebetulnya sudah draft finalnya itu infonya sudah ada. Tetap masuk ranahnya Kemendagri nanti. Saya tidak berani untuk ini ya. Saya tidak
tidak berani untuk menyampaikan karena itu kan masih draft final yang masih dirahasiakan ya. Dirahasiakan, tapi yang jelas pemerintah pusat bersama dengan Pemprov Jawa Timur termasuk Kabupaten Tulungagung dan Trenggalek itu sudah mengumpulkan, pemerintah sudah mengumpulkan data-data historis 1610 itu, kemudian dari para nenek moyang yang hidup di situ, para sesepuh di wilayah Patulimo, Prigi, itu menjadi bagian dari rujukan lah untuk pengambilan keputusan. Ya. Dan kalau boleh tahu nih Pak Agus, apakah pulau-pulau yang jadi sengketa ini berpenduduk atau kosong? Kosong. Ya, sebenarnya kosong. Ya. Itu kosong, tidak ada penduduknya di situ. Sumber daya yang bisa sumber daya pun ya kita tidak bisa ngomong ya, karena ya kalau sumber daya mungkin nek dibor di situ sampai dalam laut ya Pak, nggak tetap ada juga kan. Tapi kan infrastruktur dan sebagainya di pulau itu juga tidak ada. Tapi kita nggak salah terlalu jauh. Tapi insya Allah keputusan dari Kemendagri nanti juga sesuai dengan aspirasi warga Trenggalek. Kalau keyakinan saya nanti putusan itu juga akan masuk di wilayah Trenggalek kalau keyakinan saya. Oke, tadi sempat disinggung bahwasanya Komisi A memiliki concern dengan masalah sengketa ini. Peran Komisi A sendiri bagaimana, Pak? Ya itu kan kalau kita bicara pemerintahan ya, itu kan di wilayah bidang garapnya Biro Pemerintahan. Biro Pemerintahan itu mitra Komisi A. Sehingga Komisi A ini istilahnya mengikutilah dinamika adanya konflik di Trenggalek, dan kita tetap bisa mendorong gubernur untuk terus berkomunikasi dengan pemerintah pusat untuk segera menyelesaikan konflik. Dan informasinya sudah ada keputusan dari Kemendagri, cuma waktu kemarin kita ke Jakarta itu mau disampaikan sebetulnya keputusan itu. Tapi kan menunggu kepala daerah datang. Kepala daerah Trenggalek, kepala daerah Tulungagung, termasuk ketua DPRD dari 2 kabupaten dan dari Ibu Gubernur dan Pak Sekda. Waktu itu memang lagi ada kegiatan Ibu Gubernur dan Pak Sekda sehingga tidak ada yang bisa datang, sehingga rencana keputusan Mendagri itu mau disampaikan tertunda. Ya. Oke, disampaikan tadi nantinya akan memanggil pula pihak-pihak yang bersengketa begitu Pak Agus ya. Tapi jangan kemana-mana dulu, jangan dijawab dulu Pak Agus. Kita bakal kembali lagi tentunya di podcast Suara Rakyat setelah pesan-pesan berikut ini. Oke, Empower masih di podcast Suara Rakyat. Saya Bayu Setiawan dan juga narasumber kita Bapak Haji Agus Cahyono SHI MHI. Beliau adalah Wakil Ketua Komisi A DPRD Jawa Timur dari PKS ya. Oke, tadi kita sudah sempat menyinggung tentang pemanggilan kepala daerah yang bersengketa. Nah, apakah sudah dilakukan ini oleh Komisi A? Kalau Komisi A tidak sampai di ranah itu ya. Kita tidak ada kewenangan sampai memanggil itu. Jadi kita sifatnya hanya memberikan himbauan, memberikan masukan kepada Gubernur, Ibu Gubernur untuk segera menyelesaikan. Dan proses itu sudah dilakukan karena ini ranahnya di pemerintah pusat. Dalam negeri, Mendagri. Iya, oleh Kementerian Dalam Negeri. Dan kemarin waktu kita koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri, sudah mengundang kepala daerah Kabupaten Trenggalek, Tulungagung dan Jatim untuk bersama itu dalam rangka untuk menyampaikan keputusan. Tapi belum terrealisasi itu, Pak. Iya, karena waktu ada kesibukan aja sehingga tertunda. Jadi sekarang sudah tidak dalam proses untuk penyelesaian, sudah selesai sebetulnya. Urusan sudah selesai. Sudah ada draft finalnya. Selesai walaupun belum sempat
tinggal ini aja, tinggal menyampaikan, mengumumkan hasil keputusan Mendagri itu. Ya, cuma kan ada bocorannya, Pak? Ada bocorannya kira-kira ini resmi masuk Trenggalek? Ya, kalau bocorannya ya melihat apa itu namanya geografisnya batas. Kalau diambil garis lurus dari batas darat menuju laut, historinya, kemudian dari apa itu namanya pernyataan masyarakat sesepuh di wilayah itu masuk wilayah Trenggalek, dan kayaknya keputusan nanti itu juga masuk ke wilayah Kabupaten Trenggalek. Ya. Jadi sudah diselesaikan level pusat ya, Pak ya. Dan sekarang pun sudah tidak lagi menjadi pembicaraan ya. Yang beberapa waktu kemarin memang viral di media, semuanya berkomentar sampai ada potensi sumber daya alam dan sebagainya lah. Kemudian ada kerawanan sosial, ada konflik sosial lah. Akhirnya tidak sampai itulah ya, tidak sampai sejauh itu dampak. Oke, tadi disampaikan Komisi A ini prinsipnya hanya mengawal saja. Ya, mengawal, betul. Mengawal. Nah, upaya untuk menyelesaikan konflik ini apakah juga melibatkan masyarakat, warga dan sebagainya? Ya, begitu? Secara teknis itu dilakukan oleh Pemprov ya. Pemprov. Ya, kita memberikan arahan, ya kita masukkan dorongan kepada pemerintah provinsi untuk ini, dan kita sebagai anggota dewan otomatis ya kita memberikan informasi lapangan, aspirasi masyarakat. Apalagi saya kan warga Trenggalek. Ya. Nah, putra Trenggalek. Tahu historinya. Tahu historinya kan, akrab dengan masyarakat di wilayah Watulimo, dan mereka juga menyampaikan bahwa pulau-pulau itu sejak dulu ya bagian daripada kehidupan masyarakat Watulimo. Nah, dan itu masuk wilayah Kabupaten Trenggalek. Ya kita, dan sekarang pengawalan kita ya tinggal nunggu aja sifatnya. Nunggu longgarnya apa itu kepala daerah ya, Pak Bupati, Gubernur ngumpul, diundang ke Mendagri, kemudian hasilnya itu diserahkan. Ya. Tadi saya sempat nanyakan, apakah tidak melibatkan warga? Itu proses otomatis kemarin prosesnya sudah. Iya, proses sebelum pengambilan keputusan itu sudah. Jadi informasi sesepuh di Watulimo itu sudah Pak, sudah diminta masukan, termasuk juga sampai dilihat batas nelayan ya, di wilayah berikut. Dan itu nelayannya kan juga sejak dulu apa itu namanya merasa bahwa itu juga bagian dari kehidupannya. Sebenarnya bagian dari Trenggalek. Ya, sebenarnya untuk menyelesaikan sebuah sengketa ini yang menjadi rujukan atau dasarnya ini apa? Data-data ya, administrasi. Ya, kan peta, kemudian budaya, kemudian juga informasi dari nenek turun temurun dari warga setempat. Dan untuk konflik 16 pulau ini sebenarnya tidak terlalu rumit kok ini. Ya. Gitu. Kalau ditarik garis daratnya itu semuanya juga masuk wilayah Trenggalek. Toh di situ tidak ada tidak ada dampak ekonomi, misalnya PAD antar daerah kan tidak ada sampai ini, sehingga nggak begitu nggak ngefek. Beda kalau misalnya satu konflik itu ada dampak pendapatan asli daerah, pasti akan jadi rebutan sengketa. Ya, kalau di beberapa wilayah kan ada kan, termasuk contoh yang di Sumut dan Aceh itu kan karena sumber daya alam. Sumber daya alamnya itu kan ada dampak ekonomi, ya, sehingga akan menjadi konflik. Kalau wilayah Jawa Timur dulu misalnya tentang Kelut ya, Gunung Kelut itu kan juga gitu kan, beberapa termasuk sekarang misalnya Semeru, Bromo itu kan juga ada batas-batas wilayah ya. Tapi alhamdulillah semoga ini tidak menjadi konflik ya, tapi harus menjadi konsen pemerintah Jawa Timur dengan munculnya konflik di Trenggalek dan Tulungagung, itu juga harus mengambil langkah untuk antisipasi lah, supaya tidak ada lagi konflik-konflik yang sama ya di daerah-daerah lain di Jawa Timur. Upayanya seperti apa ini Pak untuk mencegah tidak terjadi ya konflik? Pertama
RT RW Jawa Timur itu coba diulang apa itu namanya, kita coba punya RT RW ya Jawa Timur ya. Ya. Nah, itu mungkin disosialisasi lebih detail kepada kabupaten kota. Kemudian apakah apa itu namanya batas-batas pulau-pulau terpencil itu sudah semuanya itu teradministrasi atau belum gitu ya. Repotnya nanti kalau ada beberapa pulau-pulau yang belum teradministrasi secara detail di RT RW Jawa Timur itu masuk wilayah mana kan menjadi rawan juga ya. Menjadi rawan juga sebelum mungkin masalah-masalah ini muncul di mana-mana. Saya pikir itu yang perlu dilakukan ya. Jadi coba ditelah ulang, didalami ulang RT RW Jawa Timur itu, dan setiap kabupaten kota ketika mau merevisi perda RT RW-nya harus merujuk kepada RT RW Jawa Timur, dan itu nanti akan mengantisipasi terkait dengan konflik tersebut. Oke, saya sebenarnya juga pengen tanya tentang kenapa Kemendagri ini memasukkan 16 pulau tadi masuk ke teritorialnya Kabupaten Tulungagung. Tapi jangan dijawab dulu Pak ya. Kita bakal kembali tentunya setelah pesan-pesan berikut ini. Halo Empower semua, masih di podcast Suara Rakyat. Saya Bayu Setiawan dan juga narasumber kita yang sangat-sangat setia sekali, Bapak Agus Cahyono. Masih semangat Pak ya? Semangat. Ya, semangat seperti halnya PKS yang juga tetap semangat dalam memberikan edukasi kepada masyarakat. Alhamdulillah. Oke, beliau adalah Wakil Ketua Komisi A DPRD Provinsi Jawa Timur. Oke Pak, kita kembali ke perbincangan kita tadi yang sudah membahas tentang sengketa. Oke. Ya. Ini munculnya kan yang melatar belakangi karena Kemendagri ini memasukkan 18 pulau tadi ke teritorialnya Kabupaten Tulungagung. Nah ini apa yang melatar belakangi munculnya pengumuman dari Kemendagri ini kok masuk Tulungagung? Nah, wah ini dia. Ini ada data-data khusus. Ini pernyataan sensitif atau tidak kira-kira? Ya kita tidak tahu pasti ya apa motif dibalik itu. Tapi kita ya karena berbaik sangka saja lah. Mungkin Kemendagri ini datanya belum lengkap ya. Belum valid, belum lengkap sehingga memasukkan itu wilayah Tulungagung. Mungkin apakah mungkin melihat sekilas saja itu karena di pantai selatan, Tulungagung punya lantai selatan, Trenggalek untuk mengawasan. Saya pikir tidak ada motif-motif yang ini ya, karena politis tidak ada Pak ya? Oh tidak ada, politis juga tidak ada, ekonomi juga dampak ekonominya juga nggak ada. Terus pulau-pulau itu juga pulau-pulau yang tanpa penghuni. Ya. Oke. Ketika nanti bocoran keputusannya bahwasanya itu akan masuk ke, sejauh ini pemanfaatan dari pulau yang disengketakan itu sejauh mana nih Pak? Apakah sudah dimanfaatkan sebagai destinasi wisata atau masih dalam planning, rencana begitu? Kalau pemanfaatan wisata belum ya? Belum ya Pak? Belum. Kalau planning ke depan kayaknya juga belum ada. Belum ada. Saya kan sebelum di DPRD Provinsi Jawa Timur, saya di DPRD Kabupaten Trenggalek. Selama berapa periode? 3 periode. 3 periode. Wah, berarti cukup mengenal karena Pak Agus juga kelahiran putra daerah Kediri. Oh, kok Kediri? Trenggalek. Trenggalek. Iya. 15 tahun di Trenggalek saya. Ya kebetulan saya pertama di DPRD tahun 2004. 2004. Ya 2004 2009. Ya. Waktu itu setelah 2009 itu saya sempat nyalek di provinsi juga. Oh, begitu. 2009 itu. Tapi waktu itu ya belum takdirnya. Kemudian 2014 saya balik di kabupaten. Kebetulan waktu itu periode itu saya jadi wakil ketua DPRD. Kemudian 2019 pemilu lagi. Saya juga mencalonkan kembali dan terpilih kembali dan menjadi wakil ketua di periode itu. Nah, kemarin 2024 geser lagi ke provinsi
Dan alhamdulillah ini takdirnya mendapatkan amanah di kursi provinsi. Jadi alhamdulillah basis pendukungnya bisa dimanfaatkan karena di dapil jenengan gitu Pak. Selama di Trenggalek itu kan kita juga membahas tentang wisata di wilayah selatan Trenggalek ya. Jadi kita dulu sebenarnya ingin Pantai Perigi itu menjadi destinasi wisata yang luar biasa ya. Kepala daerah juga, pemerintah daerah, bupati sama kita juga berusaha untuk menarik investor gitu ya. Bagaimana bisa menanamkan investasinya untuk Watulimo ya, sehingga nanti menjadi destinasi yang wisata yang luar biasa. Kemudian muncul era kelompok-kelompok sadar wisata ya, Pokdaris itu kan lumayan juga memberikan kontribusi, menambah destinasi, menambah destinasi juga di wilayah Watulimo itu kan ada Pantai Mutiara, ya kan? Pantai Mutiara yang orang sekarang banyak hobinya untuk ngecamp kalau yang Pantai Mutiara itu kan ya, jadi ngecamp di situ, bermalam di situ, tenda. Itu sementara kan Pokdarwis diawali dari ini gerakan Pokdarwis di wilayah situ, kemudian mengelola wisata. Warganya juga ada. Ada di kan itu wilayah desa Karanggongso ya. Ada. Dan nggak tahu nanti kalau sejak dulu kita belum ada planning untuk istilahnya pulau-pulau kecil-kecil di wilayah Pantai Perigi, Pantai Watulimo itu dikelola kayak apa, kita belum punya planning. Tapi nggak tahu ya untuk perkembangan zaman ke depan atau semoga pasca konflik ini, ketika ada putusan dari Kemendagri, ada angan-angan, kita bikin wisata. Misalnya kalau mungkin nggak antar pulau itu dibikin kereta gantung, terhubungkan, itu kan luar biasa. Atau atau menjadi tempat take off-nya para layang. Bagus juga itu. Nanti bisa terbang sampai Australia. Oke, kalau bicara tentang lokasi dari pulau-pulau tadi, sebenarnya itu dari titik pantai itu sebenarnya jauh benar nih masuk ke selatan ini. Ya variatif ya. Oh variatif. Ada yang terlihat gitu kan. Ada yang terlihat dekat. Ada yang beberapa datanya saya tidak tahu persis ya. Dari 16 pulau itu titiknya jaraknya dari bibir pantai itu berapa. Tapi itu ya tidak terlalu jauh nih. Sejauh ini pemanfaatan dari tempat-tempat atau pulau-pulau itu belum nampak itu ya? Ya belum nampak ya. Nanti makanya nih setelah konflik ada putusan, semoga ada hikmahnya. Hikmahnya apa? Mungkin dikaji kira-kira apa yang pas untuk memanfaatkan pulau-pulau itu. Mungkin enggak misalnya di situ untuk katakanlah tadi tempatnya para layang. Misalnya atau untuk destinasi wisata tertentu, atau mungkin enggak untuk peternakan. Kalau di situ ada. Kira-kira peternakan apa ya? Ya mungkin satu pulau dilepas kambing, domba misalnya 100 ekor, nanti dalam tahu-tahu menjadi pulau domba misalnya. Itu bagus itu ya. Nanti ada. Enggak, ini hanya sekedar sekedar intermezzo. Kan perlu dikaji ya, dikaji kira-kira potensi pulau-pulau itu apa. Ya, termasuk gitu ya. Ini Pak, sumber daya alam belum pernah digali di situ atau diobservasi kira-kira terkandung apa di pulau-pulau itu belum ada. Ya, belum. Siapa tahu nanti ada unsur emas yang bisa digali di situ. Jadi pendapatan asli daerah yang luar biasa. Itu saya pikir lebih ini ya, lebih realistis. Kan di Trenggalek itu kan juga ada tambang emas kan. Di daerah mana, Pak? Di daerah Kecamatan Watulimo itu. Tapi itu kan di titik yang tidak jauh dari pemukiman. Dan itu berada di titik rawan. Kalau misalnya itu ada eksplorasi kan bisa berdampak kepada masyarakat luas. Kalau misalnya ada eksplorasi, kemudian nanti hutan gundul bisa longsor, banjir dan sebagainya, merusak sumber air ya. Bisa terjadi penggusuran juga kalau ada perluasan. Ya makanya itu kan kita dulu kan menolak eksplorasi emas ya, di wilayah Watulimo itu. Jadi bupati
DPRD itu menolak. Kalau misalnya 16 pulau itu kok ada mas-masnya semua, itu bagus. Itu aja yang dikelola. Misalnya, misalnya gitu ya. Oke, kalau kita bicara tentang eksplorasi Pak ya, terlepas dari masalah sengketa tadi, eksplorasi di sebuah kabupaten, Bapak lebih cenderung setuju atau tidak ini kira-kira? Ya, pertama izinnya itu kan di pemerintah pusat. Begitu. Jadi yang berwenang untuk mengeluarkan izin itu pemerintah pusat. Pemerintah pusat, Ya, tetap pemerintah pusat, bukan pemerintah daerah. Pemerintah daerah hanya sebatas apa ya? Ya, pemerintah daerah itu kan harus Izin? taat tunduk sama pemerintah pusat sebetulnya. Lah harapan kita ya nanti perizinan tambang itu juga melibatkan daerah. Jadi tidak murni kewenangan pusat tanpa melibatkan daerah. Sehingga mau keputusan katakanlah ini eksplorasi emas, tambang emas di titik tertentu, misalnya di wilayah Trenggalek, sebelum pemerintah pusat itu memberikan izin tambang, lah itu ya harus melibatkan daerah, termasuk dikaji detail, kemudian aspirasi masyarakat kayak apa, dampak ekonominya kepada pemerintah daerah itu kayak apa, kepada masyarakat apa, terus dampak negatifnya apa. Nah, itu perlu dikaji lebih serius ya, tidak sewenang-wenang gitu ya. Ini kan juga kasihan misalnya kayak pihak penambang itu kan sudah punya izin dari pusat, kemudian ketika melakukan ketika mau aktivitas di demo oleh masyarakat kan kasihan juga. Kasihan. Ini mengingatkan kita pada kasus Raja Ampat ini kan seperti itu Pak ya. Jadi ketika mereka melakukan eksplorasi tapi di tengah jalan kemudian mereka di stop sampai sekarang ini kan Presiden menghentikan ada beberapa perusahaan yang harus berhenti untuk eksplorasi. Ya, ini kan kasihan juga. Kasihan. Kasihan semuanya, kasihan Indonesia, kasihan rakyat. Berarti sebelum sebuah eksplorasi itu dilakukan memang harus betul-betul dipikirkan nanti efek-efeknya. Ya, kan undang-undangnya jelas ya. Kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikelola oleh negara untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat. Lah itu. Jadi memang negara yang punya wewenang, kemudian basic keputusan pemerintah itu, negara itu ya ini berdampak baik apa enggak kepada masyarakat, tidak berpihak kepada kepentingan pengusaha. Semoga saja pemerintah pusat juga begitu, lebih bisa bijak, tidak lebih cenderung kepada para pengusaha, kemudian membawa efek atau dampak dan lain sebagainya, kemudian tidak adanya pemutusan kontrak di tengah jalan karena di demo dan lain sebagainya, tidak akan terjadi lagi seperti itu Pak ya. Oke. Harapan Bapak dari Komisi A ini terkait masalah ini? Masalah sengketa. Ini saya pikir tidak harus diperpanjang terkait konflik ini karena sebenarnya keputusan itu sudah ada di tangan Kemendagri dan insya Allah keputusan ini adalah keputusan yang terbaik karena sudah mulai proses yang diskusi yang panjang, data-data yang menjadi pijakan untuk keputusan juga data-data real di lapangan. Jadi pesannya ya konflik ini sudah selesai. Tidak ada konflik. Kita tunggu keputusan Kemendagri dan ini insya Allah baik untuk masyarakat Trenggalek dan Tulungagung. Luar biasa sekali. Terima kasih Pak Haji Agus Cahyono SHI. Sama-sama. Selaku Wakil Ketua Komisi A DPRD Jawa Timur telah banyak memberikan edukasi kepada masyarakat bahwa pada prinsipnya sengketa sudah berakhir. Harapannya masyarakat tidak ada konflik di tengah masyarakat begitu ya. Dan nanti kebermanfaatan dari pulau-pulau ini nanti bisa terwujud sesuai apa yang disampaikan oleh Pak Agus tadi ya. Oke, terima kasih Empower. Kita masih berada di Kota Trenggalek hari ini dan insya Allah kita bakal ketemu lagi di kota-kota yang lain. Terima kasih, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.